Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan kita bisa mengikuti pembelajaran kali ini hingga selesai. Oke, sebelumnya kepada ketua kelas silahkan dipimpin doa terlebih dahulu agar pelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Silahkan. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, ada baiknya kita membaca berdoa mulai. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Abdul Muhammad Wahid, Muafi, Ririn Dwi A, Qurratul Aini. Ternyata hari ini kalian masuk semua, alhamdulillah. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang sama dengan bab kemarin karena kita melanjutkan materi kemarin yang terpotong karena waktunya sudah habis. Nah, pertemuan kali ini tujuannya yaitu agar kalian mengetahui siapa itu pelaku ekonomi, apa peran dari pelaku ekonomi, dan apa sih hubungan antar pelaku ekonomi tersebut. Itu tujuan dari pembelajaran kali ini. Nah, manfaatnya yaitu supaya di masyarakat ini kan kalian sudah tingkat SMA. Biasanya kalau sudah tingkat SMA itu di masyarakat sudah dianggap pendidikannya sudah tinggi, sudah pinter. Jadi saya berharap kalian mengikuti pembelajaran dengan benar supaya siapa tahu di masyarakat nanti ada menanyakan kepada kalian siapa itu pelaku ekonomi atau apa kegiatan ekonomi. Jadi kan nggak mungkin kalian nggak akan menjawab, kalian kan harus bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat tersebut. Nah, yang saya harapkan kalian memahami materi ini dengan benar supaya nantinya kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masyarakat berikan kepada kalian. Seperti itu. Nah, untuk pembelajaran sekarang saya akan menggunakan model pembelajaran jigsaw, di mana nantinya saya akan membentuk kalian ke dalam kelompok-kelompok yang akan membahas materi yang berbeda, di mana kalian itu akan menjadi tim ahli dari materi yang kalian dapatkan. Gitu. Nanti dari kelompok tersebut saya akan menyuruh perwakilan dari setiap kelompok itu untuk maju memaparkan materi yang telah saya berikan. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Sebelumnya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi. Ada berapa kegiatan ekonomi itu? Ada yang bisa menyebutkan apa saja? Produksi, distribusi, konsumsi. Oke. Jadi, yang benar kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu distribusi, produksi, dan konsumsi. Maksudnya ialah, sedikit saya ulang pertemuan kemarin ya. Produksi ini ialah yang memproduksikan barang, dia yang menghasilkan barang atau jasa. Setelah itu, hasil yang dibuat oleh produksi ini didistribusikan. Distribusi ini artinya menyalurkan, gitu. Jadi barang yang dihasilkan dari rumah tangga produksi ini disalurkan ke konsumsi. Konsumsi ini orang-orang yang menghabiskan. Selanjutnya kita akan masuk ke bab yang sekarang. Sekarang kita akan membahas pelaku kegiatan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, pelaku kegiatan ekonomi ini ada 4, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Nah, untuk materi inilah yang akan saya berikan kepada kalian. Nanti kalian silahkan bentuk kelompok per deret ya. Kan kalian ada 4 deret ini, silahkan bentuk kelompok per deret. Kalian mencari apa saja peran rumah tangga konsumen, peran rumah tangga produsen, dan peran rumah tangga pemerintah, juga peran masyarakat luar negeri. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen ini ialah rumah tangga yang menghasilkan. Contohnya perusahaan ini. Jadi rumah tangga produsen ini yang menghasilkan barang atau jasa.
Kemudian rumah tangga konsumen ini yang biasanya singkatnya kita ketahui, rumah tangga konsumen ini seperti rumah tangga yang terdiri dari suami, istri, anak gitu. Jadi rumah tangga produsen ini yang merupakan pondasi utama ini menghasilkan barang kemudian dikonsumsi oleh rumah tangga konsumen. Selanjutnya rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah ini juga sama seperti rumah tangga konsumen, mengkonsumsi dari rumah tangga produsen, cuman bedanya rumah tangga pemerintah ini ialah memiliki kebijakan untuk membuat kebijakan yang mengatur kegiatan ekonomi. Dan juga rumah tangga pemerintah ini memiliki wewenang untuk mengawasi jalurnya kegiatan ekonomi. Kemudian yang terakhir yaitu masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri ini kenapa termasuk ke dalam golongan pelaku kegiatan ekonomi? Karena masyarakat luar negeri ini memiliki nilai penting untuk melakukan kegiatan seperti ekspor. Contohnya yang sangat real itu ekspor. Kenapa sangat penting? Karena dengan kita melakukan ekspor ke luar negeri, itu akan menambah devisa dari negara. Seperti itu. Singkatnya seperti itu. Oke, silahkan saya beri waktu kalian 30 menit untuk berdiskusi dengan bangku perderet kalian, mencari peranan dari masing-masing tersebut. Untuk deret pertama yaitu peran rumah tangga konsumen, untuk deretan yang kedua yaitu peran rumah tangga produsen, deret ketiga yaitu rumah tangga pemerintah, dan deret yang keempat yaitu peran masyarakat luar negeri. Silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Oke, sudah 30 menit berlalu. Sekarang saya panggil untuk kelompok pertama yaitu peran dari rumah tangga produsen. Silahkan perwakilan dari kelompok tersebut untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Seperti yang dipaparkan oleh kelompok sebelumnya, yaitu rumah tangga produsen ini memiliki dua peran, yaitu peran sebagai rumah tangga produksi dan peran sebagai konsumsi. Nah, pengertiannya dari keduanya ini sama seperti tadi. Apa itu produksi? Yaitu yang menghasilkan. Konsumsi yaitu yang menghabiskan. Nah, peran dari rumah tangga produsen ini sebenarnya sama nantinya dengan rumah tangga konsumen. Itu. Oke, silahkan kepada perwakilan dari kelompok rumah tangga konsumen untuk memaparkan hasil diskusinya. Silahkan dipaparkan hasil diskusinya. Memproduksi barang dan jasa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat atau rumah tangga konsumen. Karena memproduksi barang dan jasa rumah tangga konsumen membutuhkan faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen, sehingga rumah tangga produsen juga berperan sebagai pengguna faktor produksi. Untuk melakukan kegiatan produksinya, rumah tangga
Oke, terima kasih. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa sebenarnya peran dari rumah tangga produsen ini dan peran dari rumah tangga konsumen itu sama, yaitu berperan sebagai produksi dan konsumsi. Selanjutnya kepada kelompok peran rumah tangga pemerintah. Silahkan. Peran pemerintah sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat umum dengan cara menguasai cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang dengan melalui badan-badan usaha milik negara. Sebagai konsumen, pemerintah dalam melakukan kegiatan produksinya membutuhkan tenaga kerja, barang dan jasa peralatan sebagai pengatur dan pengendali. Pemerintah berperan sebagai pengatur dan pengendali kegiatan konsumen, perekonomian negara dengan mengeluarkan kebijakan dan melakukan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Oke, terima kasih. Nah, untuk yang rumah tangga pemerintah ini, itu ada tambahan, yaitu sebagai pengatur dan pengendali. Untuk perannya yang pertama sama seperti rumah tangga produsen dan konsumen, yaitu memiliki peran sebagai produksi dan peran sebagai konsumsi. Namun di pemerintah ini ada tambahan, yaitu sebagai pengatur dan pengendali. Maksudnya ialah pemerintah ini membuat kebijakan untuk mengatur kegiatan ekonomi ini. Dan pengendalinya, pemerintah ini membuat kebijakan yang mengawasi terjadinya kegiatan ekonomi ini. Seperti itu. Paham dengan yang sudah dipaparkan oleh teman-temannya ini? Oke, sekarang yang terakhir yaitu masyarakat luar negeri. Silahkan. Peran masyarakat luar negeri. Kegiatan perekonomian yang dijalankan dengan masyarakat luar negeri menimbulkan arus barang dan jasa, yaitu ekspor, impor, dan arus uang yang masuk dan keluar. Oke, terima kasih. Nah, untuk di peran masyarakat luar negeri ini, perannya sangat penting. Kenapa? Karena setiap negara itu pasti melakukan kegiatan dengan negara lain, yaitu ekspor, di mana seperti yang saya katakan di awal bahwa dengan kita melakukan kegiatan ekspor ini, kita akan menambah devisa kita. Apa sih yang dimaksud dengan devisa itu? Alas yang digunakan untuk pembayaran luar negeri yang diakui oleh dunia internasional. Seperti itu. Oke, karena waktu kita masih lama, kita akan lanjut membahas circular flow diagram. Mungkin ada yang bisa membacakan? Silakan. Hubungan timbal balik antara konsumen dan produsen yang menunjukkan arus meningkat interaksi antar pelaku ekonomi. Oke, circular flow diagram ini merupakan arus timbal balik antar konsumen dan produsen, di mana pelakunya yaitu ada 4, yaitu rumah tangga produksi, rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Nah, circular flow diagram ini itu terbagi menjadi 3, yaitu circular flow diagram kegiatan ekonomi 2 sektor, circular flow diagram kegiatan ekonomi 4 sektor, dan circular flow diagram kegiatan ekonomi 4 sektor. Untuk yang 2 sektor ini, yaitu hanya melibatkan rumah tangga, produsen, dan konsumen, di mana mereka ini saling berhubungan.
yaitu yang produsen ini menjual faktor produksinya kepada konsumen, kemudian yang konsumen ini memberikan pendapatan sebagai balas jasa karena telah membeli dari rumah tangga produsen, istilahnya upah gitu. Nah, yang selanjutnya itu pengeluaran konsumen untuk pembelian barang dan jasa, kemudian menjual barang atau jasa. Yang selanjutnya, circular flow diagram kegiatan ekonomi 3 sektor. Yang 3 sektor ini bertambah satu, yaitu dengan pemerintah, yaitu produsen butuh dengan konsumen, produsen butuh dengan pemerintah, konsumen juga butuh produsen, konsumen butuh pemerintah, dan pemerintah juga butuh produsen, dan pemerintah butuh konsumen. Maksudnya ialah rumah tangga konsumen ini membutuhkan rumah tangga produsen untuk membeli barang atau jasanya, dan rumah tangga produsen ini membutuhkan rumah tangga konsumen untuk membeli barang atau jasanya juga, dan juga untuk mendapatkan tenaga kerja. Nah, hubungan rumah tangga konsumen dan produsen dengan rumah tangga pemerintah adalah pemerintah juga tetap melakukan kegiatan konsumsi. Contohnya, ketika pemerintah membangun gedung DPR, otomatis pemerintah akan memerlukan meja atau bangku yang baru. Nah, dari mana pemerintah mendapatkannya? Otomatis pemerintah membeli dari perusahaan. Perusahaannya yaitu rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga produsen ini dengan pemerintah ada kaitannya, yaitu dalam hal pajak. Contohnya pajak, di mana setiap perusahaan itu pasti akan membayar pajak kepada pemerintah, di mana pajaknya ini juga akan digunakan oleh pemerintah sebagai fasilitas kepada masyarakat yang dirasakan oleh rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Selanjutnya, circular flow diagram kegiatan ekonomi 4 sektor. Nah, kegiatan ekonomi 4 sektor ini bertambah satu lagi, yaitu masyarakat luar negeri. Produsen butuh kepada konsumen, dan produsen butuh kepada pemerintah. Konsumen butuh produsen, konsumen butuh pemerintah, dan pemerintah butuh produsen dan konsumen. Dan ketiganya ini juga berhubungan dengan masyarakat luar negeri, di mana yang ini termasuk kategori dalam negeri, di mana dalam negeri ini juga butuh berhubungan kegiatan ekonomi dengan luar negeri, dan luar negeri juga berhubungan kegiatan ekonomi dengan dalam negeri. Seperti itu. Sampai di sini sudah paham? Oke, karena waktu kita sudah habis, mungkin di sini sebelum Ibu tutup, adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Jadi kesimpulannya, dalam kegiatan ekonomi ada 4, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat mampu. Oke, betul sekali. Jadi memang benar pelaku kegiatan ekonomi itu ada 4, yaitu rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Selanjutnya mungkin ada yang ingin menambah kesimpulan dari temannya. Silahkan. Hubungan timbal balik antar konsumen dan produsen yang menunjukkan arus melingkar atau interaksi antar pelaku ekonomi. Ya, benar. Jadi circular flow diagram itu seperti yang sudah diterangkan dari awal, yaitu merupakan hubungan timbal balik antar konsumen dan produsen. Nah, sebelum Ibu tutup juga ini ada sedikit soal sebagai bahan evaluasi untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian buka buku paket kalian halaman 30. Di situ ada soal. Silahkan kalian kerjakan soal tersebut, kemudian kalian kumpulkan di ruangan saya besok pagi. Paham? Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.